Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yaghzu jayshunil Ka'bah." Akan ada pasukan besar yang akan menyerang Ka'bah. Fa'idha kanu bibayda'a minal ard yukhsafu bi'awwalihim wa akhirihim. Maka tak kala mereka berada di tanah lapang yang luas, maka ditenggelamkanlah yang pertama sampai yang terakhir dari rombongan ini. Allah subhanahu wa ta'ala binasakan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sangat dalam paham dan ilmunya justru bertanya, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana sampai ditenggelamkan orang yang pertama sampai orang yang terakhir? Padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang fasik dan ada orang-orang yang tidak termasuk ke dalam golongan yang ingin menyerang Ka'bah. Sebab otomatis pasukan ketika singgah di sebuah tempat akan terjadi jual beli, keramaian. Tapi ternyata Nabi mengatakan ditenggelamkan orang pertama sampai yang terakhir. Muncul pertanyaan dari si jenius ini, Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi SAW menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atuna ala niyyatihim. Ditenggelamkan orang pertama sampai yang terakhir, kemudian mereka akan dibangkitkan di atas niat-niat mereka. Kalimat terakhir yang menjadi titik pembahasan utama kita, bahwa dibangkitkannya kita disesuaikan oleh niat kita. Dan ini memberi ilmu bahwa niat dituntut dalam semua keadaan. Sebab satu, kita tidak tahu
kapan, di mana, dalam keadaan apa kita akan meninggal. Dan yang jelas, kita akan dibangkitkan di atas niat itu. Kalau begitu tiap saat niat itu diperbaharui. Hal yang kedua, yang mendukung hal ini, orang pasar juga ikut di sini. Mereka akan dibangkitkan, disesuaikan dengan niatnya. Memang dibinasakan bersama dengan rombongan ini, tetapi tidak disamakan dalam pembalasan. Sebab niatnya berbeda. Kalau begitu, sampai ke pasar pun, niat tetap harus dijaga. Apalagi di saat kita beribadah. Di saat memperhambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus di saat kita fokus dalam ibadah, beriktikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah. Hadis ini memberi ilmu bahayanya berteman dan mendekat dengan sebab-sebab bencana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takut kalian akan bencana yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian secara khusus. Waspada, orang-orang soleh, orang-orang baik pun akan tergilas oleh bencana itu. Karena itulah perlu ada perbaikan dan terus melakukan perbaikan. Terhadap fitnah yang sangat besar, terhadap bencana yang sangat mengerikan, yang disebabkan oleh kezaliman demi kezaliman. Wattaqu fitnah. La tusibanna alladziina zalamu. Takut kalian terhadap bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja. Kezaliman yang disebutkan di sini sebagai sumber bencana. Dan kezaliman yang terbesar adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih ketika menjelaskan 7 perkara yang menjadi sebab datangnya bencana, maka beliau mengurutkan, menempatkan kesyirikan di posisi teratas. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 pembinasa. Jauhilah dengan sejauh-jauhnya, yang dengannya kamu tidak akan pernah bertemu dengan 7 pembinasa. Kebinasaan dimanapun pasti disebabkan oleh itu. Apalagi yang pertama, sumber segala bencana. Yang pertama, asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kezaliman, sebab datangnya bencana. Waspadalah terhadap bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat syirik saja. Orang yang jauh dari kesyirikan bisa terkena. Kapan? Ketika dia membiarkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidulm wa ahluha muslihun." Rabb kamu tidak akan membinasakan sebuah negeri karena kezalimannya. Karena kezaliman. Sebab datangnya binasa. Tapi dalam ayat ini Allah katakan, Allah tidak akan binasakan sebuah negeri karena kezalimannya. Selama penduduk negeri itu muslihun. Terus melakukan islah, perbaikan. Islah yang terhebat, menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan, mengajak kepada petunjuk Quran dan Sunnah, memberantas hal-hal yang bertentangan dengannya. Apakah bertentangan dari sisi sangkaan atau dari sisi hawa nafsu.
Ini dua jalur yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sangkaan atau hawa nafsu. Allah menyebutkan hanya dua ini dan tidak ada selainnya. Semuanya kembali kepada dua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda." Mereka tidaklah mengikuti kecuali hanyalah adh-dhann, sangkaan. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang merupakan kecenderungan jiwa, hawa nafsu. Padahal lihat lawannya, padahal telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Itu Al-Quran dan Sunnah. Selainnya adalah sangkaan atau hawa nafsu. Al-ikhwah rahimahumullah. Niat kalau begitu jelas menempati perkara yang terbesar dalam hidup setiap umat manusia, setiap insan. Sebab thumma yub'atsuna ala niyatihim. Setiap mereka akan dibangkitkan di atas niat-niat mereka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang merupakan seperdua hukum agama. Ini hadis melingkup semua perkara agama, separuhnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Separuh yang lainnya dipegang oleh hadis, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Innamal a'malu binniyat, tidaklah amalan itu kecuali pasti dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tidaklah perolehan bagi setiap orang kecuali hanya dengan apa yang dia telah niatkan. Yang dia telah niatkan. Ini yang menjadi penentu jemaah. Niat kita. Kalau hal ini telah kita pahami, maka ketahuilah, niat itu mempunyai dua penggunaan. Satu, niat dalam makna memaksudkan ibadah itu. Yang kedua, niat dengan makna memurnikan maksud melalui ibadah itu. Jadi yang pertama, niat maksud ibadah. Ketika terdengar azan, kita datang ke masjid. Ketika ditanya, apa niatmu datang ke masjid? Maka yang pertama yang ditanya. Ketika dia jawab, ketika ditanya, apa niatmu datang ke masjid? Dia menjawab, saya ingin sholat isya. Saya ingin sholat isya. Itu niat. Dia inginkan ibadah itu. Dan niat dalam makna yang kedua, apa niatmu? Apa yang kamu maksudkan? Dengan sholat isya ini, kamu inginkan apa? Kamu maksudkan apa? Ini niat. Jelas? Niat dalam makna pertama banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Dan niat dalam makna yang kedua, ini yang banyak terungkap dalam Quran, Sunnah, dan ucapan para ulama. Niat dalam arti keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis ini kita sudah pahami maknanya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, saya langsung gabungkan maknanya. Siapa yang berpuasa, siapa yang sholat di bulan Ramadan, di atas dua hal, iman dan ihtisab, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Dua syaratnya, iman dan ihtisab.
Kata iman bisa mengarah kepada niat dalam makna yang pertama. Dan ihtisab niat dalam makna yang kedua. Jelas? Dan setiap orang akan diukur di atas niatnya. Berapa pengampunan itu disesuaikan dengan kadar iman dan ihtisab. Niat dalam arti maksud dia terhadap ibadah. Ini sekali lagi banyak terungkap dalam pembahasan fikih maksud. Ada orang ingin bersedekah, dia titip di masjid. Sedekah jalan Allah. Tapi ternyata yang datang mengambil anaknya. Sebab anaknya orang berhak menerima sedekah. Datang. Anaknya sampai di rumah, dia kasih lagi bapaknya. Kembali uangnya ke dia. Apa hukumnya Nabi ketika terjadi hal ini kepada sahabat Ma'an? Kata Nabi SAW, iya, bagi engkau apa yang kamu telah ambil wahai Ma'an, si anak, dan bagi engkau apa yang telah kamu niatkan. Masya Allah, uang kembali dan dengan niat pahala tetap jalan. Niat. Ini dalam pembahasan fikih. Sebab maksudnya sedekah. Dan banyak sekali hukum dalam fikih berhubungan dengan. Yang mau pergi kantor, mandi. Tapi yang mau sholat Jumat, mandi juga. Mandinya sama. Tapi niatnya membedakan. Sebab ada yang menginginkan mandi untuk mengangkat hadas. Ada yang menginginkan mandi untuk Jumat. Ada yang menginginkan mandi sekedar untuk berbersih-bersih. Ini niat dalam makna memaksudkan ibadah itu. Jelas ini? Niat dalam makna ini, selama orang masih berpikir, terlalu gampang. Tidak ada yang susah. Tidak sulit niat dalam makna pertama. Terdengar azan, sudah ada keinginan mau sholat? Yes, sudah ada niat dalam makna pertama. Mau berwudu, ada keinginan, apalagi sudah berwudu? Yes. Sudah ada. Selama dia masih berakal, tidak lagi kecanduan, tidak lagi stres, tidak lagi kehilangan pikiran, selama masih berakal, keinginan itu adalah niat yang sudah disertai dengan awal langkah. Itu niat. Jelas? Yang perlu dipermantap di sini adalah memperdalam niat dalam makna yang pertama ini. Ini diisyaratkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan 3, bukan 2. Dan menurut saya, yang satu yang disebutkan masuk dalam yang pertama. Kita langsung satukan. Bahwa ibadah yang kita niatkan itu harus di atas keyakinan bahwa ibadah itu diperintah oleh Allah sehingga kita ingin melaksanakannya semata karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tambahan ini mengeluarkan niatnya pelaku bid'ah dalam beribadah. Ada salat khusus nisfu Sya'ban. Dilakukan di masjid ini dengan cara seperti ini. Ada orang datang menginginkan itu. Ada niatnya dalam makna yang pertama. Tapi tambahan yang disebutkan tadi tidak mungkin ada. Sebab tidak akan mungkin dia bisa menghadirkan niat bahwa ibadah yang dimaksudkan ini dia laksanakan karena Allah. Sebab tidak ada dasarnya kecuali abban wa ma tahwal anfus, sangkaan dan kecenderungan hawa nafsu. Karena itu ahli bid'ah selamanya tidak akan pernah lurus niatnya. Orang yang melanggar selamanya tidak akan pernah lurus niatnya. Sebab kedalaman niat ini dia tidak akan bisa munculkan. Dia tidak akan bisa wujudkan. Jelas? Ini pendalamannya. Ini niat dalam makna yang pertama. Ini menjadi kurang.
Lihat pendalaman lebih dalam. Iya. Niat ada yang global, ada yang rinci. Begitu terdengar azan, salat Isya. Kita bersegera. Ingin salat Isya, ada niat dalam makna pertama? Ada? Dan kita ingin laksanakan betul-betul karena ini perintah Allah, ada dalilnya? Senang kita. Ini global. Rinciannya akan melingkup takbirnya, doa iftitahnya, suratul fatihahnya, ruku'nya, sujudnya, dan seterusnya. Inilah yang terkumpul di dalam hati yang membedakan salat yang satu dengan salat yang lainnya. Ya, sebab di antara kita datang salat, menginginkan salat, tetapi Allahu Akbarnya, mantap Allahu Akbarnya, tapi tidak sadar dia sementara bertakbir. Dia baca Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selesai bacaan Al-Fatihahnya. Bersama imam baca surah selanjutnya, selesai ayat, selesai. Tapi begitu selesai salam, surah apa tadi dibaca itu? Hilang. Sebab tidak ada niat pendalaman. Tidak ada maksud terhadap ibadah pendalaman. Iya. Di situ latihan. Dan ini harus sejalan dengan pembahasan kemarin. Memaksimalkan fungsi fikiran. Makanya orang yang paling berakal adalah orang-orang yang beriman. Sebab mereka berpikir dengan jalur yang sangat sempurna. Sejalan dengan fitrah. Dengan jalur yang sudah jelas. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat luas. Kembali kepada mujahadah dan kesungguhan kita masing-masing. Adapun niat dalam makna yang kedua, apa maksud kita beribadah? Apa yang mendasarinya? Apa yang kita inginkan? Kepada siapa? Untuk siapa? Karena siapa? Ini maksud, ini niat. Kita datang ke masjid, sholat, berdiri, ingin membesarkan Allah, memuliakan, mengagungkannya. Kembali ke sini, niatnya. Dan ini uraiannya sangat luas, hanya kesimpulannya sama dengan kesimpulan kemana arah pikiran dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, cinta murni kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, harapan murni kepadanya. Maliki yaumiddin, takut murni kepadanya. Itulah 3 ukuran keikhlasan. Kenapa kita sholat? Karena cinta kepadanya, tidak kepada selain. Ini membedakan sholat yang satu dengan sholat yang lain. Kenapa datang? Apa yang kamu harapkan? Saya mengharapkan wajahnya, ridhonya. Apa yang Allah janjikan? Bukan dunia, bukan pujian manusia, bukan ridha manusia. Ini ikhlas. Saya datang karena takut kepada Allah, takut terhadap ancamannya, bukan karena yang lainnya. Ini ikhlas. Jelas? Ini ikhlas. Murnikan ini, maka ada ikhlas. Tapi sempurna tidaknya belum. Bukan itu pembahasan kita. Sempurna tidaknya belum. Ini sekedar ada tidaknya keikhlasan. Murnikan ini. Kesempurnaannya dilihat lebih dalam. Apa yang mendasari cinta kita? Kenapa cinta? Apa yang membuat cinta? Ini luas. Kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dalam melihat banyak perkara. Banyak sekali pintu dalam perkara ini. Hanya ada 2 pintu yang pasti mendatangkan cinta kalau kita pikirkan. 1,
bahwa Allah satu-satunya yang maha baik, maha merahmati, memberi anugerah dan rezeki kepada kita. Fikirkan, pasti cinta. Dan tidak boleh tidak. Yang kedua, mengenal nama dan sifatnya. Dan ini luas, tiada batasnya. Lebih luas daripada yang pertama. Kenali nama dan sifatnya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Hanya manusia begitu dikenal semakin tidak sayang. Sebab yang dinampakkan tidak sama dengan yang disembunyikan. Tapi mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita kenal, maka kecintaan itu semakin luar biasa. Dari dua jalur ini pula muncul harapan. Mengenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim akan semakin mengharap. Tapi ingat, puncak harapan adalah wajahnya, ridhonya. Takut, niat dalam makna takut. Ini lahir dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah yang berhubungan dengan kebesaran, kemuliaan, keagungannya. Dan sehebat-hebat takut akan apa dan bagaimana dia nantinya di hadapan Allah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka yang takut akan maqam Rabbnya, bagi mereka dua surga. Selanjutnya Allah sebutkan dua surganya. Setelah itu Allah katakan, wa min dunihi ma jannatan. Selain dua surga itu ada lagi dua surga. Mereka yang takut akan maqama Rabbi. Makna maqama Rabbi, takut akan kedudukan dia nantinya di hadapan Allah. Kapan terjadi itu? Di hari akhirat. Tapi di dunia dia sudah takuti kondisi itu. Sebab dia sangat yakin akan hal itu. Dia sudah takut. Ini sehebat-hebat takut. Kalau ini dasarnya kita sholat luar biasa. Itu ikhlas tingkat tinggi. Dan ada takut yang sangat sempurna. Ada takut yang tiada bandingannya. Sangat sempurna. Takut apa? Takut kalau amalannya tidak diterima. Takut ketika amalannya tidak diterima. Dia habis melakukan amalan besar, takut. Orang habis melakukan dosa kemudian takut, bagus, tapi wajar. Tetapi ketika selesai melakukan amalan besar kemudian takut, ini dia. Sebab banyak-banyak yang muncul di sini justru bangga dan akhirnya bisa masuk ke dalam takabbur. Tapi kalau takut yang justru muncul, ini hebat. Ini sedikit uraian tentang takut ini. Disinilah keikhlasan kita. Niat dalam makna yang kedua ini dia. Cinta yang murni. Harapan yang tulus. Takut yang betul-betul hanya kepadanya. Iman dan ihtisab. Dan inilah takwa yang terkumpul di dalam hati. Ini dasarnya sholat. Ini pertengahannya sholat. Dan akhirnya ini pula yang akan kita peroleh. Dan di akhirat setiap manusia akan dibangkitkan di atas niat-niat ini. Mereka hanya akan memperoleh apa yang terkumpul di dalam dada. Apa yang telah kita ungkap tadi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah mereka tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan? Wa hussila ma fis sudur. Dan akan diperolehlah apa yang terdapat di dalam dada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah. Innaka antas sami'ul 'alim wa jawadun karim. Wa sallallahu ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.